Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dibawa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah penolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Paulus berkata, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Ayat 9 mengatakan, kita mengaku, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat sore bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Kita mungkin mau istirahat dalam hidup ini, mau tidur, sebelum tidur mari kita mendengarkan firman Allah, ataupun sebelum tidur saya tetap memberikan advice bagi kita supaya kita berdoa, membaca firman Allah. Jadikan itu menjadi habit kita, menjadi lifestyle kita, sehingga kita tetap menerima segala kemurahan. Saat kita tertidur, kata firman Allah, kita diberkati. Puji nama Tuhan. Dalam Markus, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semuanya, dan biarlah belas kasihan-Mu terus berlimpah-limpah dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Tema kita adalah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah atau rahmat atau kasih setianya itu biasanya satu hal yang sinonim, ya. Belas kasihan Allah menyatakan kepada orang-orang yang dalam keadaan menderita atau dalam keadaan susah lah, ya, dan baik itu jasmani, rohani, dan itu hebatnya Tuhan itu. Jadi Alkitab menyebutkan bahwa Efesus 2 ayat 4 bahwa Allah itu kaya dengan rahmat. Rahmatnya itu, belas kasihannya itu dilimpahkan kepada kita, seperti yang kita baca dalam Markus 4 ayat Markus 6, ya, Markus 6 ayat 35 tersebut. Bagaimana Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka yang mengikuti Dia. Lalu Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka, mengajar. Bukan hanya itu, mereka juga diberi makan dengan hanya memberi makan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Wow. Artinya begini, belas kasihan Allah ketika ada dalam kehidupan kita itu cukup untuk memberikan engkau segala-galanya, begitu, segala-galanya yang kau butuhkan dalam hidup ini. Cukup untuk menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu sebabnya terima belas kasihan, terima belas rahmat yang memang dilimpahkan kepada kita, kata firman Allah. Yang kedua, kata firman Allah bahwa Yakobus 5 ayat 11, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi berbahagialah orang yang bertekun. Ayub dalam penderitaannya juga mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi kita lihat bagaimana belas kasihan Allah kepada Ayub. Walaupun dalam keadaan menderita, Ayub tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Walaupun hampir-hampir saja dia terpleset dengan perkataannya. Dan karena apa? Hak bela yang dia lakukan kepada sahabat-sahabatnya
Makanya dibilang sahabat-sahabatnya itu penghibur sialan kamu semuanya. Seharusnya dia ditopang, enggak. Makanya saya sering katakan kalau kita datang kepada orang yang sedang kesusahan atau sedang mengalami masalah, enggak usahlah kita banyak ngomong. Kita tepuk pundaknya, kita hadir saja berdoa, kita menguatkan dia dengan kata-kata iman, bukan seperti sahabat-sahabatnya, karena engkau mengambil ini, mengambil harta orang miskin, berlaku tidak adil dan lain sebagainya. Jadi mereka bukan menjadi penghibur, tapi menjadi judge, menjadi hakim di situ. Makanya Ayub bilang penghibur sialan kamu semua. Tapi dia terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan menggandakan sesuatu yang hilang dari dia. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan. Ayub itu mengalami pagar Allah, tetapi ketika pagar Allah itu diangkat, setan bisa masuk kepada dia. Hartanya bisa diambil oleh setan. Dengan caranya, setan itu sendiri mengirimkan orang-orang atau bencana dan lain sebagainya, seperti yang kita baca dalam Ayub itu. Tapi saya mau katakan bahwa Ayub tidaklah melakukan kejahatan ketika dia dalam penderitaan yang panjang itu. Kadang-kala kita sebagai orang percaya, kita perlu diproses seperti ini dalam rangka apakah iman kita itu terletak pada Tuhan Yesus, apakah terletak pada harta benda. Saya sudah pernah mengalami masa yang sulit, sangat-sangat panjang. Ketika kerusuhan terjadi, saya hanya baju keluar ibadah. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saya bisa tidur dengan nyenyak, sementara istri saya menangisi apa yang sudah hilang. Tapi saya mau katakan kepada kita, satu hal yang tidak bisa diambil mereka dari saya adalah Yesus. Makanya ketika saya bangun pagi-pagi jam 4 itu, saya lihat istri saya masih nangis. Dia bilang, apakah Papa nggak pikirkan ini semuanya? Saya katakan, saya peluk, kami berdoa. Dan setelah itu, semuanya menjadi jauh lebih baik. Kenapa? Yesus itu tempat kita meletakkan segala kehidupan kita. Iman kita itu harus kepada dia, bukan kepada harta. Harta mah bisa kapan saja kita diambil oleh Tuhan akan tinggal. Atau dengan caranya seperti ini, atau dengan caranya yang dilakukan kepada Ayub. Tetapi imannya tetap kepada Allah. Demikian juga kita. Belas kasihan Allah ada dalam kehidupan kita. Datang kepada dia. Berlimpah kasihnya. Dia penuh dengan kasih sayang. Dan dia penuh dengan eleosnya Tuhan. Belas kasihannya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang percaya harus hidup dalam belas kasihan. Lalu yang ketiga kata firman Allah dalam Tuhan mengasihi orang yang berpegang pada perjanjian. Ya, dalam Mazmur 103 ayat 18. Ya. Jadi Tuhan mengasihani orang yang berpegang pada perjanjian. Dan Alkitab itu juga mengatakan, dan yang melakukan firman Tuhan. Jadi belas kasihan itu akan terus kita nikmati ketika kita berpegang pada perjanjian Tuhan, berpegang pada firman Allah, dan sekaligus kita lakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan sangat cinta, sangat mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan terhindar dari dosa, akan terhindar dari hujat, akan terhindar dari segala tipu muslihat iblis, akan terhindar dari sungut-sungut dan lain sebagainya. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia puja. Dia tahu Allah yang sangat dahsyat itu, yang sangat luar biasa itu. Dia tahu, dan kuasanya yang luar biasa. Itu sebabnya dia akan terus melakukan firman Allah dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dan saya berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya takut akan Tuhan itu memenuhi kita, sehingga belas kasihan Allah itu dalam keadaan apapun, kesusahan, penderitaan, belas kasihan Allah selalu datang kepada kita.
saya menikmati belas kasihan Allah yang sangat panjang itu. Ya. Dan saya bersyukur punya Allah yang besar. Ada tangisan, ada penderitaan, ada seolah-olah pintu tertutup. Tapi saya selalu melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan pertolongan demi pertolongan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan, yang dimana Tuhan memakai orang-orang yang mau dipakainya. Haleluya. Dan itu sebabnya hiduplah dalam belas kasihan Allah. Bukan kita mau seperti itu. Memang kita harus hidup karena belas kasihan Allah itu. Dan itu kebaikan Allah dalam hidup kita. Sama dengan kasih Allah dalam hidup ini. Itu kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Sama dengan anugerah, itu kebaikan Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Belas kasihan Allah ini ada juga kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, supaya kita tetap on the track, kita berada di dalam kehendaknya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berada menikmati dalamnya kasih-Mu atau belas kasihan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa di surga. Kami yakin dan kami percaya kepadamu, belas kasihan-Mu tidak akan pernah lalu. Ketika kami mengalami masalah-masalah yang berat, yang tidak dapat kami, atau penderitaan, kesusahan, yang kami butuhkan belas kasihan Tuhan. Sehingga, oh Tuhan, sama seperti Engkau menolong mereka-mereka yang mau datang kepadamu, mendengarkan Engkau, dan mereka ketika mereka lapar, Engkau memberikan mereka makanan, bahkan berlimpah Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus Kristus, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, dalam nama Yesus keluar. Dan Engkau Tuhan yang menumpangkan tangan dan menyembuhkan mereka, dan mengangkat segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal jarak, ruang, maupun waktu. Engkau mampu menyembuhkan mereka, Engkau mampu menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang berbeban berat. Tuhan tolong datang kepada mereka sebagaimana firman-Mu. Kau menyertai mereka dalam kesesakan mereka, dan Kau juga Allah menyertai mereka dalam penderitaan mereka, dan juga Engkau yang mengatakan, aku akan melepaskan mereka, dan lepaskan mereka saat ini juga Bapa di surga, dan memberi pertolongan dan kelegaan kepada mereka. Karena Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Biarlah mereka terus menikmati, kami semuanya menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab Engkau berkejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman terus menyertai kita. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa untuk membaca firman dan berdoa. Mantap, mantap, mantap.